Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 18 November 2023 dalam pekan biasa ke-32 tahun A. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 18 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Dilanjutkan bab 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam di bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka tampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair, jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba sambil memuji Engkau ya Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan
Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab Ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?"
Demikianlah sabda Tuhan. Teruslah memohon padanya. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, hari ini merupakan hari Sabtu pada pekan biasa ke-32. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan pengajaran kepada para murid-Nya untuk selalu berdoa dan tidak menyerah. Ia menggunakan suatu perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia. Di suatu kota, ada seorang janda yang datang kepada hakim itu dengan permohonan, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun sang hakim yang tidak peduli dengan Allah, bahkan norma moral itu, tidak mau memberikan keadilan kepada janda tersebut. Bahkan ia memandang rendah permohonan janda itu dan mengabaikannya. Tetapi janda itu tidak menyerah. Ia terus mendekati hakim tersebut dan memohon keadilan. Akhirnya hakim itu berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan mengatakan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini mengajarkan kita tentang ketekunan dalam berdoa. Sang janda menjadi contoh yang tidak menyerah dalam mencari keadilan. Meskipun hakimnya tidak peduli dengan nilai-nilai moral atau bahkan tidak takut akan Tuhan, ia memberikan keadilan karena janda itu terus mendesaknya. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam berdoa, kita tidak boleh menyerah meskipun terkadang jawaban yang kita harapkan tidak segera datang. Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan kita dalam berdoa. Dia adalah Bapa yang adil dan baik hati. Dan Dia akan memberikan keadilan kepada anak-anak-Nya yang berseru kepadanya. Ketika kita berdoa, marilah kita melakukannya dengan penuh keyakinan dan ketekunan, tanpa mengenal lelah tentunya. Tuhan mendengarkan doa kita, dan pada waktunya nanti, waktu yang sempurna, Ia akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Selalu ingat, Allah adalah Bapa yang penuh kasih, dan Ia selalu mengasihi anak-anak-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat salah. Dampingilah hidup kami agar mampu meneladani sikap si janda yang terus-menerus memohon, sehingga doa-doanya didengarkan. Lebih baik dari hakim itu, Engkau adalah Allah yang pemurah dan pengasih, yang selalu mendengarkan permohonan anak-anak-Mu. Sebab Engkaulah juru selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.